Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sang Petualang. Ini pas sekali penelusuran di malam Jumat di atas jam 12, hampir jam 1 ya, setengah 1 malam. Ini kita akan explore jalannya banyak, sering hujan di sini. Nah, itu dia guys. Malam-malam keluyuran. Ini dingin-dingin di sini. Jalannya nikmat, bekas roda-roda orang beres, roda sepeda, bukan roda orang ya. Ini masih seputar daerah saya, daerah Banyuwangi. Nah, ini dia, ini pondok tempat orang di sini godok sajeng. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, buat mirah legen. Bahasa Jawa legen, kalau bahasa Osingnya sajeng. Nah, ini padahal jauh dari pohon kelapa. Entah ini ada yang lempar. Biasa. Wah, pohon kelapa banyak di sini. Ya lumayan lah. Ini padang bulan malam kalau siang. Biasanya kalau terang bulan malam itu siangnya panas. Kalau di sini hujan, malah jarang ada panas. Yes. Malam-malam keluyuran, sangunya lintingan. Nih, bentar. Nah, lintingan, rokok lintingan. Ini Allah, kita ke arah sungai. Ini sungainya habis banjir. Ini kita sungai bagian atas. Kalau sana itu sungai bawah itu, wah, jangan di sana. Di samping horor, mistis, angker, ya musim lagi banjir. Biasanya di sini kalau musim hujan ini airnya tiba-tiba datang gitu. Meskipun di sini enggak hujan, Allah, tapi di atas sana kadang hujan. Airnya suka ngagetin, tiba-tiba besar gitu. Nah, ini sungainya bening guys, bening. Meskipun airnya besar tetap bening. Hei, neng kene biyen neng kono gedhi. Neng kene biyen neng kono gedhi. Iya neng kene biyen. Aja neng kono. Neng kono ngono panggone. Sungai. Wah. Nih. Ini arah ke sungai bawah. Ntar kita liatin. Ntar nyumut rokok dulu. Ini kai. Rokok. Rokok nggak mau dulu. Siapa tahu nemu keris. Aduh, jalan. Wah. Tuh. Ini jalan ke arah bawah. Nah, di seberang sungai sana itu ada desa perdusun, dusun. Ya hampir pelosok lah itu sungai. Jalannya rada ekstrim.
Ini pohon kelapa tapi nggak diberes ini. Cuma diambil janurnya saja. Nah dulu di sini wah banyak pohon kelapa tapi ditebang sama yang punya. Itu sungai. Itu sungainya. Nah itu sungainya. Kelihatan kameranya ngeblur. Kok moro-moro ngeblur. Oh sungainya nggak benar dekat saya guys. Di sana ada angker. Kalau malam-malam sini. Kembali lagi di sini. Nah ini. Nah di sana itu dulu. Nah itu di sana di pohon kelapa kembar itu di bawahnya di pinggir apa itu wetan itu timur itu dulu saya pas nyetrum ada lele. Anehnya lele itu nggak ada dagingnya, nggak ada dagingnya, nggak ada kulitnya, cuma tulang aja. Nah, di situ. Nah, situ itu ada air agak nikung. Sungai itu agak nikung di situ. Nah, itu. Senternya udah agak tiap belum dicas tadi. Di situ ada lele kayak gitu. Kata orang itu lele apa namanya? Raja lele, ratu lele. Yang nggak tahu sendiri sih. Kalau di batu itu ada batu besar. Nah, dulu di situ sering ya sampai sekarang mungkin. Saya jarang di rumah soalnya itu kalau ada orang selamatan itu dipakai apa itu ya? Katanya itu sedekah banyu. Ya dikasih kalau di sini etuk, kalau di bahasa Indonesia apa ya? Itu nasi dibungkus tapi pakai daun. Tapi gak bungkus nutup gitu, yang buka agak kayak mangkok gitu, kayak mangkok modelnya kayak gini nih modelnya itu, tapi nggak pakai daun ya. Saya bisa buatnya. Buat apa? Rokoknya lintingan jan jos. Nah itu sering dipasang di sana di batu itu. Sebenarnya agak tiap belum dicas. Pohon kelapa itu di situ sering dipakai di tempat apa ya, orang-orang pas ada acara selamatan itu dipasang itu etuk itu katanya untuk sedekah air ya. Jangan bilang musyrik ya, sedekah kok musyrik. Sedekah itu ke siapa saja boleh. Jangan sedikit-sedikit. Nggak ada di ajaran Kanjeng Nabi dulu. Itu orang nggak pernah, kalau ngajinya setengah-setengah gitu ya. Sedekah itu ke siapa saja boleh. Ke hewan, nanti air banyak hewan yang kadang katanya sedekah air itu pakai sesajen. Enggak, bukan sesajen. Ya sajen itu kan barang yang disajikan untuk siapa saja. Nah, jangan salah pengertian, untuk sajen itu musyrik, haram. Alah, itu apa? Sajen itu arti istilah Jawa, sesajian aslinya. Nah, gitu kan. Sesajian, bukan sesajen itu sesuatu yang untuk khusus untuk perkara gaib. Kalau kita percaya kepada gaib, percaya kepada jin, ya percaya itu harus kepada makhluk gaib, itu harus, tapi tidak melebihi kepercayaan kita kepada Gusti Allah. Nah itu nggak apa-apa, kecuali kita menyembah. Nah itu beda lagi. Kalau musyrik itu kan menyembah selain Allah. Karena banyak salah paham tentang pengistilahan musyrik. Tanya orang pasang sajen itu musyrik. Nah, itu enggak. Selamatan musyrik. Apa?
Ya, yang suka membid'ah-bid'ahkan, musyrik-musyrikan itu ngajinya setengah-setengah atas. Katanya 10 bid'atin dolala, 10 dolalatin finnar. Nah, yang dikaji itu cuma separuh. Itu terusan hadisnya itu masih panjang. Bahwa saya pernah ngaji itu itu bid'ah itu ada 6. Salah satunya itu ya bid'atul halah, bid'ah syai'ah. Jangan salah, di situ juga ada bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Nah, bid'ah dolalah itu ya contohnya meniru membuat-buat sesuatu yang tidak ada dasarnya. Salah satunya tidak ada dasarnya. Yang kedua, sesuatu yang di situ menjerumuskan kepada keburukan, itu enggak boleh. Kalau bid'ah hasanah itu bid'ah untuk kebagusan. Nah, contoh kita berdakwah dengan mic, speaker. Nah, adzan pakai menggunakan speaker dan mic. Nah, itu bagus malah. Kita memakai speaker dan mic untuk memanggil seruan, untuk menyerukan suara azan, memanggil orang-orang untuk sholat. Nah, itu termasuk bid'ah hasanah. Nah, saya ngomong nggak perlu bahasa Arabnya. Yang penting dalilnya ada dan itu hadisnya sahih. Kan banyak orang-orang contoh Wahabiyun itu yang jenggotnya panjang-panjang, kepalanya botak, jenggotnya panjang, itu biasanya ya gitu. Enggak semua yang berjenggot dan botak itu Wahabi ya, enggak ya. Tapi kebanyakan Wahabi ya kayak gitu. Kebanyakan Wahabi itu jenggotnya panjang, kepalanya botak. Tapi yang kepalanya botak, jenggotnya panjang belum tentu Wahabi. Tuh, jangan salah mengartikan ya. Nah, ini kalau di sini itu hal-hal yang kayak gitu, sesajen apa itu masih kental. Jangan bilang sajen itu musyrik. Sesajen itu adalah sesuatu yang disajikan, atau sesajen sesuatu yang untuk disajikan ya sama saja. Sesajen asluhu sesajian. Nah, di situ itu tuh mana? Oh ya, ini. Nah, itu dulu sering bisa taruh di situ, itu di batu itu agak, karena udah dipasang rengsengan itu jadi kecil sekarang, jadi kependem. Nah, ini tambak, entah tambak apa, tambak beras mungkin, tambak beras ya, padi itu. Nah, ini tanam durian, pisang. Wah, di sini masih banyak tanaman-tanaman itu. Mungkin kalau orang, ini sedikit cerita, kalau orang-orang yang suka memusyrikkan, membid'ahkan, mengafir-ngafirkan itu kalau datang ke sini mungkin gila mungkin. Karena di sini masih ya bisa dikatakan 90% orangnya masih percaya, masih melakukan hal-hal yang enggak seperti sajen apa itu bukan musyrik, bukan bid'ah, dan bukan kafir. Tapi itu salah satu contoh yang diajarkan siapa? Di samping Wali Songo juga Kanjeng Nabi. Kenapa kok bisa sesajen diajarkan Kanjeng Nabi? Karena sesajen itu adalah salah satu jalan sodako. Sodako pakai sajen, iya namanya aja sodako. Kalau nggak disajikan gimana? Dan sajen tadi sudah saya katakan, sajen itu aslinya itu sajian. Nah, ya karena senternya sudah hampir wallahu alam. Ya Allah, apa itu tadi? Ini saya kalau masalah pergoiban itu saya insya Allah itu waka banget. Kalau di sana itu ada apa insya Allah tahu. Dan saya tanyakan kepada yang bisa melihat, itu memang real ada. Tapi saya nggak bisa melihat. Nah, seperti ada yang apa ya, pituduh lah.
batin saya tuh ngomong itu ada ininya. Nah, nanti saya tanyakan kepada yang bisa lihat. Oh iya memang ada. Ya mungkin karena saya bertanya kenapa ya saya nggak pernah ke salah satu guru saya ya, dengan orang tua saya itu bapak saya manggilnya Abah, itu bilang kalau saya ini memang nggak pernah apa ya, sulit untuk bisa diperlihatkan hal-hal yang kayak gitu, hal yang mistis maksudnya, yang gaib itu, karena itu berpengaruh oleh weton saya. Ya saya tanya memang gitu katanya, kalau weton saya itu memang di apa ya, hal-hal begituan itu agak sungkan katanya sih, ya nggak tahu sendiri. Ya saya dulu pernah punya, ini cerita aja sambil lihat-lihat cerita apa itu. Dulu itu saya punya mantan, dulu pacar sekarang mantan. Nah itu dia itu punya perewangan, yes, Mbak Kun. Nah, mantan saya itu suka makan itu, makannya kembang kantil, kembang mawar, melati itu. Meskipun sehari nggak makan nasi itu biasa aja, sehari 2 hari biasa. Tapi kalau nggak makan kembang sehari, dia itu pusing. Nah itu dia punya perewangan Mbak Kun. Nah saya tanya, itu Mbak Kun suruh datang ke saya. Baik, setelah dia suruh katanya nggak berani. Kenapa? Saya takut dia perewangannya lebih kuat katanya. Saya maksudnya, yang perewangannya lebih kuat itu saya katanya sih. Ya nggak tahu sendiri. Ya nyatanya ya dia suruh datang nggak mau. Dan entah benar entah enggak ya nggak tahu saya. Itu katanya dia. Di pinggir sungai ambil ngerokok, mantap. Tapi masalahnya ini semut-semut nakal. Sandal saya ini gimana? Kebo sapi, sekarang kebo sapi. Ya Rasulullah salamun alaikum ya Rafi'asya itu pan manggis, ini pohon duren. Nah dulu kalau main ke sungai gini, inget masa kecil dulu, malam-malam ini nggak cuma siang, malam ke sungai mancing. Masih kecil ya dulu ya, sering nyolong apa itu singkong. Ya namanya masih kecil, nggak tahu apa-apa. Ya tahu ya kalau itu dilarang, apa nyolong itu dilarang, tapi namanya anak kecil ya, belum ngaji ya, belum terlalu bisa. Itu saya sering sama temen-temen gitu, sering kalau ada pohon pisang, pohonnya lebat, buahnya lebat, terus udah tua, langsung dirobohi pisang ke pohonnya, diambil pisangnya, diimbuh apa ya, diimbuh itu biar mateng. Kalau sudah mateng ya dimakan di pinggir sungai. Malam-malam bakaran di pinggir sungai. Wah, apalagi musim rambutan, musim durian, wis keliling Tegalan nih wong. Dulu pernah nggak pernah rokok, nggak punya uang, sama teman saya nih diatip, ayo cari durian, malam-malam, tengah malam, sekitaran tahun 2010-an. Akhirnya dapat berapa itu banyak, jual dapat uang 40.000 zaman segitu 40.000. Harga 76 masih berapa, masih 7.000. Harga Surya masih berapa, mungkin ya 10.000 mungkin. Langsung beli rokok,
Nah, zaman itu tali jaket atau tali jaket kretek itu masih 3.500. Wah, langsung beli rokokan pinggir sungai. Wah, pulang pulang bukan ke rumah, ke musola, tidur di musola. Wah, nikmat pokoknya. Ini malam Jumat, malam paling nikmat ini, ya Allah. Nikmat bagi yang punya istri. Sini belum punya istri, ya doain aja semoga lekas cepat dapat maksudnya. Ya Allah. Ini saya buat video ini nggak pernah saya edit ya, jadi ini real seril-realnya. Ada apa itu bukan settingan, bukan editan, tapi itu real seril-realnya. Saya kenapa bukannya nggak bisa ngedit, tapi saya ingin memperlihatkan sesuatu yang di situ tanpa ada kata settingan atau editan. Jadi biarin ya, adanya gini ya saya upload gini, adanya gitu saya upload gitu. Ini dikarenakan kendala senternya udah hampir walau alam bisawab, ya cukup sekian dulu dari saya ya. Saya uploadnya nggak mesti, soalnya itu sikon, situasi dan kondisi HP-nya gimana, senternya gimana, kondisi orangnya gimana, situasinya gimana ya, kita nggak tahu. Kita berhak berencana, tapi Allah yang menakdirkan. Wes kayak wong ya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Jangan dibully kalau ada orang salah, tapi dibenarkan ya. Jangan salah sedikit langsung dibully, oh jangan, itu orang luput itu. Kalau ada orang salah ya dibenarkan, dikasih tahu yang benar, bukan malah disalahkan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, mohon dibenarkan. Apa itu? Yang lempar, biarin lah. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.